dari dulu makan babi macam kayak semua orang Tapanuli makan babi. Orang ini makan babi, nggak ada yang kena corona. Berani bilang jubah serban kayak babi, coba ditangkap. Enggak bakal. Coba kalau saya nulis besok, Abu Janda ini mulutnya jahat, sudah boleh kalau jumpa keprok mulutnya biar putus giginya, ditangkap saya, dibilang provokator. Biar dimaki-maki, biar dibunuh pun nggak apa-apa. Kalau saya tetap aja saya akan dakwah. Ada orang bilang Pak Tengku diam, kenapa sih? Mudah menyuruh saya diam, tembak aja, dah, besok saya diam, nggak ngomong lagi saya karena saya sudah mati. Kalau saya masih hidup, jangan harap saya diam. Paham? Karena kalau diam, selemah-lemah iman. Kalau diam, hancurlah negara kita, hancurlah seluruh anak cucu kita, dirusak oleh kemaksiatan itu. Baru-baru ini Abu Janda nulis lagi, sejak zaman Belanda VOC orang Tapanuli makan babi. Padahal tidak semua orang Tapanuli yang makan babi orang yang tidak beragama Islam. Betul. Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah itu orang Mendeleng, orang-orang Sibolga itu hampir 100% Islam, orang Mendeleng. Nasution, Daulay, nggak ada yang nggak Islam, 100% Islam. Tapanuli juga, Tapanuli Selatan. Sekarang namanya Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Madinah, namanya Mandeling Natal. Itu hampir 100% orang Mandeling Islam. Tidak mau dibilang orang Batak, nggak makan babi mereka. Tapi ini Abu Janda bilang orang Tapanuli dari dulu makan babi macam kayak semua orang Tapanuli makan babi. Orang ini makan babi, nggak ada yang kena corona. Yang bahaya itu bukan virus corona, yang bahaya itu adalah orang pakai serban, pakai jubah, tapi kelakuannya macam babi. Coba bayangkan. Berani bilang jubah serban kayak babi, coba ditangkap. Enggak bakal. Coba kalau saya nulis besok, Abu Janda ini mulutnya jahat, sudah boleh kalau jumpa keprok mulutnya biar putus giginya, ditangkap saya, dibilang provokator. Betul. Ini zaman memang sudah dirusak. Ini disengaja nggak kira-kira ini? Sengaja, jangan bilang nggak sengaja. Jangan bilang nggak sengaja. Ada lagi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu gajinya 1 bulan 70 juta, belum lagi lain-lain. Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta rangkap jabatan. Dia bilang apa? Assalamualaikum ditukar dengan salam Pancasila. Coba saya tes dulu. Salam Pancasila. Kok diam? Salam Pancasila. Apa jawabnya? Sontoloyo. Ayo jawab. Salam Pancasila. Yang kuat. Salam Pancasila. Suruh pecat nggak dipecat? Disuruh pecat nggak dipecat? Kongres Umat Islam se-Indonesia 850 orang lebih, seluruh ormas Islam datang di Bangka Belitung. Saya sedang umroh jadi saya nggak bisa ikut. Biasanya saya ikut, sudah 4 kali saya ikut. 5 tahun sekali ada Kongres Umat Islam Indonesia memutuskan agar BPIP dibubarkan. Dibela, masa untuk membunuh seekor tikus rumahnya harus dibakar. Jadi BPIP itu gaji tikus. BPIP gajinya 1 bulan sekian miliar, 1 miliar lebih. Ternyata salah satunya ada yang digaji seekor tikus. Tikus. Diakui, jangan gara-gara seekor tikus rumahnya
dibakar. Jangan gara-gara ada tikus di BPIP, BPIP-nya dibubarkan. Berarti di BPIP ada tikus, betul? Percaya kamu ada tikus di situ? Gobloklah orang yang menggaji tikus 70 juta sebulan. Setuju? Goblok apa pinter? Tiba-tiba Ustaz terkejut karena ceramah itu harus adem, Pak. Jangan keras-keras. Adem, kita harus adem. Kalau mau adem masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku jadi es. Orang agama kita dirusak kok kita disuruh adem. Betul? Ini sengaja apa enggak ini kira-kira? Disengaja enggak kira-kira? Tujuan BPIP dibuat oleh Pak Jokowi adalah untuk membuat garis-garis besar haluan negara. Makanya yang duduk situ tokoh-tokoh. Ada Ibu Megawati mantan presiden, ada Ibu Bapak Tri Trisno mantan wakil presiden, ada Kiai Kang Said Akil Siraj ketua NU. Pokoknya yang duduk di situ orang-orang hebat. Ada Kiai Syafi'i Ma'arif mantan ketua Muhammadiyah, supaya mereka digaji besar membuat garis-garis besar haluan negara, sehingga presiden kalau kerja ada patronnya, ada pakemnya, ada garisnya, yaitu garis-garis besar haluan negara yang sudah dihapuskan semenjak reformasi. Semenjak Pak Harto lengser, GBHN nggak ada lagi. Jadi dibuatlah BPIP untuk membuat GBHN. Sudah 2 tahun BPIP tidak berhasil membuat garis-garis besar haluan negara. Makan gaji buta aja, bubar dong, betul nggak? Ngapain disuruh bikin GBHN? Digaji 1 miliar lebih 1 bulan anggotanya, 2 tahun GBHN-nya nggak ada. Kira-kira dibiarin, diterusin apa dibubarin? Itu kujukan main provokator. Gimana kita mau diam coba? Diam. Dah, diam. Kita diancam oleh Rasulullah. Orang yang menyembunyikan ilmu, tidak mau bicara kebenaran padahal sudah lihat kesalahan, di hari kiamat akan dipasang tali kekang di mulutnya dari api neraka, dan orang itu akan diseret masuk neraka 70 tahun lebih dulu dari penyembah-penyembah berhala. Nggak mau saya, Habib, kita nggak mau. Kita lebih baik mati daripada diam. Betul? Datang orang-orang liberal, komunis, segala macam ini. Diam itu emas. Diam itu emas. Mana ada Rasulullah bilang diam itu emas? Yang mengatakan diam itu emas orang barat. Silent is gold. Diam adalah Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah bilang bicara yang baik. Bicara yang, kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik berarti diam itu perak. Emas adalah membicarakan kebenaran. Kulil haq itu emas, diam itu perak. Kalau kamu melihat kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi, dia harus tukar dengan kekuasaannya. Betul? Fa in lam yastati, kalau nggak mampu dengan kekuatannya, fa bilisanihi, mulutnya ngomong, jangan diam. Kalau mulut nggak berani ngomong, fa biqalbihi, barulah dengan hatinya. Wadzalika aful iman, benci kemungkaran dalam hati adalah iman yang paling lemah. Bilang, ngomong, iman yang paling, benci dalam hati, iman yang paling lemah. Kalau iman lemah, tidak bermanfaat untuk lingkungan. Saya kasih contoh. Kalau saya jemur padi, ibu-ibu dengar, bapak-bapak dengar. Kalau saya jemur padi di depan rumah halaman saya, 10 kaleng padi saya jemur. Saya duduk di kursi menjaga padi saya dijemur. Tiba-tiba datang 200 ekor ayam tetangga, makan padi saya. Terus saya lihat ayam tetangga 200 ekor makan padi saya dengan hati benci. Satu harian apa yang terjadi? Padi saya habis. Padi saya, kalau cuma dengan hati, maksiat nggak berubah.
Ya malah mungkin kita saya nggak dimakan ayam, enggak, tapi ayam itu habis memakan Pak. Benci dengan hati, merusak kampung. Kalau di kampung kita ada jual narkoba, orang jual narkoba kita tahu, kita cuma benci. Besok-besok anak kita, cucu kita ngisap narkoba, betul? Maka dengan hati itu lemah. Kalau dengan mulut hanya bisa mengubahnya 3 kali. Berapa kali? Efektifnya, bermanfaatnya dengan mulut cuma 3 kali. Ada ayam 200 ekor makan padi saya, sedang saya jemur, saya bentak, ayam itu loncat, bubar. 5 menit lagi balik lagi semua makan. Udah makan ya, balik lagi nih ayam, bentak kedua, dia cuma loncat sedikit, nggak lari lagi, dia cuma loncat sedikit, ya makan lagi. Bentak ketiga, dia cuma noleh. Bentak keempat, cuma aja. Maka Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, pakai tangan, berdiri, kejar-kejar itu ayam, kejar-kejar sampai loncat-loncat, sampai stres itu ayam, kejar-kejar. 5 menit aja kita kejar-kejar, habis itu kita duduk zikir. Ayam lihat, oh masih ada sorban, sampai sore ayam nggak berani datang lagi. Paham? Berani. Ibu-ibu harus berani. Kalau ada tempat judi datengin. Kalau laki-laki yang datengin bisa berantem, tapi kalau ibu-ibu yang datengin, tutup itu. Sekali datengin ya 5.000 orang yang datang, betul nggak? Begitu. Hari ini yakin kepada sunnah Nabi sudah lemah. Kita nggak yakin cara Islam bisa memberhentikan kemaksiatan. Kalau saya tetap aja di medsos, saya jawab, saya tulis, biar dimaki-maki, biar dibunuh nggak apa-apa. Kalau saya tetap aja saya akan dakwah. Ada orang bilang, Pak Tengku diam, kenapa sih? Mudah menyuruh saya diam, tembak aja, dah besok saya diam, nggak ngomong lagi saya karena saya sudah mati. Kalau saya masih hidup, jangan harap saya diam. Paham? Karena kalau diam, selemah-lemah iman. Kalau diam, hancurlah negara kita, hancurlah seluruh anak cucu kita, dirusak oleh kemaksiatan itu.